kampanye memang KPU persilahkan untuk memberikan masukan dan tanggapannya, tetapi nanti keputusannya akan diambil oleh KPU secara mandiri. Debat perdana bagi pasangan Capres-Cawapres yang diselenggarakan KPU tinggal menghitung hari. Namun hingga kini, format debat Pilpres 2024 belum juga bisa dipastikan. Di tengah kritikan masyarakat pasca usulan ditiadakannya debat khusus Cawapres, ketiga pasangan calon mengaku siap, apapun formatnya nanti. Menurut Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, KPU lah yang memiliki kewenangan untuk menentukan format. Dirinya tinggal mengikuti saja. Saya nurut aja apa pokoknya maunya KPU kita ikut. KPU model apa aja itu kewenangan KPU. Apakah ini ada calon yang paslon yang diuntungkan gitu guys dengan aturan saya ini? Saya nggak tahu lah, tanya KPU kan. Tanggapan serupa juga diberikan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Gibran menilai perubahan format yang meniadakan debat khusus Cawapres tak menguntungkan siapapun. Kita kan ngikut aturan KPU juga. Kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Mas, tapi prefer didampingi Pak Prabowo atau mending sendiri sih, Mas? Sama aja. Nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Sementara Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku siap menghadapi apapun skenario mengenai debat Pilpres 2024 yang disusun KPU. Ia pun menyerahkan segala proses penyelenggaraan pemilu ke KPU dan membiarkan masyarakat yang menilai. Saya sih mau ada atau tidak ada, saya siap untuk skenario apapun. TPN juga belum sepakat soal ini, kalau dari Bapak seperti apa Pak? Dari TPN belum? Kita serahkan kepada KPU karena pasti masyarakat akan melihat. Komisi Pemilihan Umum menyebut apapun format debat Pilpres 2024 yang disepakati nanti pasti tetap mengacu pada Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Tim pasangan Capres-Cawapres pun masih bisa memberikan masukan soal format debat, meski keputusan akhir akan diambil KPU secara mandiri. Tim Liputan, Kompas TV. Kalau kita bicara seberapa jauh efek debat pada citra Cawapres di Pilpres 2024, pertanyaannya apakah debat yang dimulai Selasa minggu depan bakal jadi ajang adu gagasan atau gimmick belaka? Kami akan bahas bersama Guru Besar Psikologi Politik UI, Hamdi Muluk. Selamat malam, Prof. Hamdi. Selamat malam, Nitya. Selamat malam para pemirsa Kompas yang budiman. Ya, Prof. Hamdi, semuanya pasti menanti nih ya debat Selasa depan, tapi formatnya apakah KPU masih pikir-pikir dulu. Kalau kita lihat ketiga paslon ini kan tadi menyebut ya siap debat, apapun formatnya nanti katanya siap. Nah, saya ingin tanya kepada Prof. Siap debat. Kenapa, Prof? Ya memang harus begitu, siap debat. Harus kan siap ya. Meyakinkan penduduk Indonesia. Nah, kalau untuk memikat ini, kira-kira Prof menilai, maaf saya potong, kata siap ini kira-kira siap memang kompetensinya siap atau cuma gimmick karena ditanya depan publik jadi harus jawab siap? Oh iya, secara politis pun tetap siap, semua menjawab siap. Tapi maksud saya sebenarnya kan debat wacana-wacana ini menurut saya tidak terlalu perlu lah, maksudnya apakah siap nggak siap. Ya ditanyakan juga ke kandidat gitu, ya menjadi pemberitaan heboh betul gitu loh. Intinya semua pasangan paslon ini ketika memutuskan maju, mereka sudah pasti harus mempersiapkan diri sesiap-siapnya, seserius-seriusnya, sesungguh-sungguhnya, seluruh jiwa raga kira-kira gitu. Ya karena kan ini kita asumsinya adalah mereka akan menampilkan seluruh yang terbaik dari diri mereka. Jadi sebenarnya kalau kita tanyakan ada siap nggak siap, ya nggak relevan ya. Semua harus siap gitu aja gitu loh. Semua harus siap ya. Gitu. Terus mungkin masalah format debat ya. Kalau menurut saya itu kan otoritasnya KPU gitu. Walaupun dulu ada semacam tradisi inilah bahwa ada audiensi dengan masing-masing paslon. Semacam kalau orang mau tanding kan ada technical meeting tuh, ya kan? Oh ini nanti pemain akan seperti ini, pelatih di sini, lama durasi permainan sesudah itu sesuatu yang wajar. Tapi maksudnya kalau soal otoritas
debatnya seperti apa ya, formatnya seperti apa, itu tentu harusnya KPU yang memutus ya, sebagai yang oleh undang-undang begitu, menerima masukan ya nggak apa, ya bisa aja, tapi kan KPU yang memutuskan. Betul. Gitu. Akhirnya keputusan akhir nanti akan ada di KPU. Tapi kalau kita lihat, kita bicara soal efek nih, Prof. Ada 2 skenario ya, katakan sampai sekarang ada 2 skenarionya. Yang pertama adalah ada debat khusus cawapres seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti 2019 misalnya, dengan skenario didampingi oleh capres yang nampaknya akan dipilih nanti untuk 2024 nanti. Menurut Prof, efek apa yang muncul dari kedua skenario tadi? Iya, sebenarnya kalau misalnya kalau saya baca berita terakhir kan sebenarnya formatnya nggak berubah. 3 kali menurut KPU ya, 3 kali yang berdebat itu presiden, ya calon presiden, 2 kali debat wakil presiden. Artinya yang berdebat. Tapi kan didampingi, Prof. Ya, soal damping itu menurut saya tidak terlalu esensial juga, maksud saya gitu. Misalnya kalau pas presidennya berdebat, wapresnya menampilkan, wapresnya menonton saja, kan begitu. Sama juga ketika wapresnya yang berdebat, calon presidennya cuma menonton gitu. Nggak jauh beda gitu loh, maksud saya. Apakah itu didamping apa nggak didampingi, tapi bahwa misalnya KPU merasa itu datang juga kalau pas debat. Jadi presiden, efeknya akan sama saja menurut Prof selama memang mereka diberikan kesempatan begitu untuk bicara, didampingi atau tidak kan didampingi. Maksudnya yang berdebat di panggung kan nanti yang lagi jadi pihak yang berdebat. Jadi kalau debatnya presiden, ya wakil presidennya nonton kan gitu aja. Nanti juga kalau yang debatnya wakil presiden, calon presidennya nonton kan nggak boleh juga dia bantuin kayak gitu loh kira-kira. Ya kan? Jadi apakah ini perlu banget gitu? Bisa perlu nggak perlu gitu loh. Nah, saya nggak tahu juga alasan KPU misalnya apa gitu loh, bahwa setiap kali debat itu pasangan ini datang berdua misalnya begitu. Apakah dasar pikirnya bahwa ya mereka kan namanya pasangan capres cawapres gitu loh. Jadi kalau ada debate gitu, ada alangkah baiknya misalnya walaupun yang debate presiden, cawapresnya nonton misalnya. Ya, atau jadi kalau Anda gitu. melihat, Prof, maaf saya lagi-lagi potong, kalau Anda melihat sebenarnya bagian debat ini seberapa besar efeknya kemudian terhadap pilihan publik, katakan aja seperti itu ya. Karena kan Anda sempat menyebut bahwa kampanye yang sebenarnya nih Tia, ini kan sudah berlangsung bahkan sebelum tanggal 28 November begitu. Ya, kalau kita lihat data-data penelitian, data-data empiris di banyak tempat juga gitu loh. Debat itu sebenarnya kalau untuk pemilih-pemilih yang katakanlah sudah partisansip, core voter dari masing-masing calon itu sebenarnya sudah mantap lah. Jadi apapun debat itu nggak akan banyak mengubah gitu loh. Jadi estimasi misalnya saya baca di literatur berapa banyak gitu, mungkin juga di Indonesia mungkin memang tidak efek bahwa itu akan mengubah betul pilihan pemilih itu nggak banyak juga. Tapi bukan di situ menurut saya pentingnya debat itu. Pentingnya debat ini adalah rakyat Indonesia pengen tahu gitu loh, apa sesungguhnya yang menjadi visi misi, menjadi program, dan gimana detailnya gitu kan kita uji. Nah, ini debatnya kan bagian dari uji publik gitu loh. Betul. Apa yang akan mereka tawarkan kepada masyarakat Indonesia, bahwa misalnya dari segi efeknya ini secara empiris ya kita bicara ya, misalnya tidak banyak juga mengubah pilihan untuk pemilih-pemilih yang sudah core voter ya dari masing-masing paslon itu soal lain gitu ya. Biasanya memang di banyak tempat yang akan sering disasar oleh efek debat itu swing voter, biasanya voter yang memang masih bisa geser kiri kanan. Jadi bisa berdampak kepada swing voter saja, tapi core votersnya atau pemilih yang sudah ajak ini nampaknya tidak akan berpengaruh besar ya. Ini penting bahwa ini kita ingin bahwa demokrasi ini bermutu, bermartabat,
dan gagasan harus disampaikan dan gagasan itu harus Baik. diuji. Nah, di situ Tetap lewat signifikansinya debat itu. Gitu. Baik, terima kasih Prof. Hamdi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Guru Besar Psikologi Politik UI, Prof. Hamdi Muluk. Terima kasih, selamat malam Prof. Selamat malam.